Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita, Allah masih memperjumpakan kita. Semoga ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kita ke tempat ini dan menyaksikan acara ini untuk mendapat ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan berbicara tentang cara Allah mengabulkan doa. Bahwasanya setiap kita pasti pernah memiliki sebuah keinginan, dan keinginan itu kita salurkan dengan ikhtiar dan juga dengan doa. Seringkali kita bicara seperti ini, ya Allah, kabulkanlah segala apa yang saya minta, kabulkan segala hajat kami, kabulkan segala doa-doa kami. Ada satu hal yang seringkali kita ragu, sudahkah Allah mengabulkan doa kita? Lalu kekuatan apa yang untuk bisa meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hasil dari doa-doa kita. Nah, pagi ini kita akan bahas tuntas tentang itu bersama dengan dua guru kita, yakni Syekh Ali dan Syekh Yusuf Mansur. Insyaallah kita akan langsung mendengarkan tausiah keduanya. Nggak dengar saya tadi apa? Syekh Yusuf Mansur. Oh, kan main. Iya. Baik, menjelang subuh ini kita berselawat dulu aja deh, ya. Supaya kita menyambut azan dalam keadaan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawat ini ada selawat yang disenandungkan oleh banyak ibu tempo dulu ketika mau nidurin bayinya. Ya, selawat ini juga yang disenandungkan oleh istri-istri zaman dulu ketika dia nidurin suaminya. Jangan salah, suami zaman dulu suka ditidurin sama istrinya, dibelai-belai sampai suaminya tidur. Beneran, ini cerita ibu saya kepada suaminya, ya. Dan salawat ini adalah salawat yang isinya adalah kandungan supaya Allah mengabulkan doa kita semua. Insya Allah kalau saya udah mulain, ibu dan bapak pasti bisa ngikutin karena salawat ini salawat kita semua. Harapan saya dengan saya memperkenalkan kembali kepada diri saya, mulailah diajarkan salawat-salawat seperti ini kepada anak-anak kita dan salawat-salawat yang sejenis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. Lagi. Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad sallallahu alaihi, dengan keberkahan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini bukan kalimat syirik, ya, ini kalimat akhlak kita, ubudiyah kita, ya, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena Rasulnya nih, ya, bisababil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana. Ya Allah, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami. Ketika saya belajar sama orang tua saya diberitahu salawat juga adalah salah satu pintu kepada pengabulan doa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau mencapai kita punya hajat, perbanyaklah dengan berselawat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan pelajari pada pagi hari ini bersama Syekh Ali adalah kita boleh berpikir bahwa
Allah akan ngabulin doa kita kalau begini nih gitu. Tapi kita nggak boleh memaksa. Contoh, ya Allah, saya mau jual rumah nih supaya anak saya bisa kuliah. Yang satu keluar negeri, yang satu keluar kota. Yang satu naik ke SMP, yang satu naik ke SMA. Tapi sampai segitu aja. Ya. Kalau ternyata sampai hari H gitu ya. Ternyata kita punya doa nggak dikabul, kita jangan kemudian merasa Allah nggak ngabulin doa kita. Karena bisa jadi Allah mengabulkan doa kita dengan cara-cara yang lain. Contoh, ternyata di samping doa kita mau jual rumah, kita juga doa supaya anak kita selamat. Ternyata Allah yang maha tahu kalau anak kita dilulusin ke luar negeri, dia nggak selamat. Anak kita kalau dilulusin keluar kota, dia nggak selamat. Karena itulah yang keluar negeri kagak jadi, yang keluar kota kagak jadi. Apakah ini tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, ini yang akan kita sama-sama jawab. Sama-sama kita cari tahu jawabannya. Ada orang berangkat ke tanah suci agar dia punya penyakit kistanya sembuh. Masya Allah, begitu pulang dari tanah suci malah lumpuh. Malah diderap panas hebat. Yang sangat hebat yang membuat dia kemudian menjadi lumpuh sekujur badannya. Kalau ceritanya sampai di situ, bagaimana itu? Apakah Allah maha mengabulkan doa atau tidak? Kita akan sama-sama tahu jawabannya. InsyaAllah belajar dari guru kita Syekh Ali. Dan bersama saya insyaAllah apa yang saya bisa setelah komersial break. Ya, Alhamdulillah sebelum ke Syekh Ali, mohon izinnya Syekh. Pemirsa yang ada di rumah dan yang di Anida TPI, silakan buka surah An-Naml ayat 60 sampai 64. Surah An-Naml ya. Ayat 60 sampai 64. 5 kali Allah bertanya kepada kita, a ilahum ma'allah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah bertanya 5 kali kurang lebihnya di ayat di surah ini. Ailahum ma'allah. Emangnya ada yang sanggup apa? Kayak begitu. Kira-kira ada yang sanggup enggak selain aku? Ada yang mampu enggak selain aku? Ada yang bisa enggak selain aku? Nih Allah nanya. Langsung ke center ke pembahasan kita pada hari ini, ke ayat 62-nya pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah ada ya? Allah bertanya kepada kita. Yujibul muttarra idza da'ahu. Yang bisa mengabulkan orang-orang yang kesulitan ketika dia berdoa kepada Allah. Emangnya ada? Sampai-sampai kok kita ngedatangin orang lain sih? Bukan Allah. Betul sih kita datang kepada Allah, tapi setelah semua pintu tertutup. Kadang-kadang begitu. Ketika semua saudara sudah tidak lagi membantu kita, baru kita datang kepada Allah. Wa yakshifus su'. Dan kemudian bisa menyingkirkan segala keburukan. Allah nanya sama kita. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan menjadikan kamu semua sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. A ilahum ma'allah. Emangnya ada selain Allah. Nah kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Yang kita perlukan adalah husnudzan sama Allah. Tadi itu cerita yang tadi, di awal pemirsa yang barangkali belum melihat. Dia berangkat ke tanah suci, menghendaki kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Sampai tanah air, ternyata malah panas hebat mendera dia. Hingga mengakibatkan lumpuh total. Ternyata setelah itu, Allah sembuhkan dia dalam keadaan beres kistanya. Rupanya dengan kepanasannya itu, seperti dibakar apa yang menjadi virus-virus di dalam tubuhnya. Coba ya, kalau kemudian kita tidak ketemu Allah yang maha segala-galanya,
Kalau kita jadi itu keluarga, kalau kita tuh jadi perempuan, kita akan mengatakan seperti ini. Kok jadi begini? Aku berdoa sama Allah di tanah suci, kok jadi begini? Gitu kan? Coba kalau Allah pemarah. Hah? Kayak kita gitu. Orang lagi dibantuin, kok nyap-nyap. Lalu Allah tinggal. Nestapalah kita Pak, dalam keadaan kita panas dan lumpuh. Tapi segitunya kita ngedumel, segitunya kita kemudian ngegerungsung, segitunya kita kemudian ngomel, Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya, hingga diantarlah kita pada kesembuhannya, total-totalan. Sembuh dari panasnya, sembuh dari lumpuhnya, dan yang membuat kemudian dia mengatakan, Qulil hamdulillah, ternyata kistanya itu adalah sembuh. Ada suami istri, di tahun ke-8 dia menikah, dianjurkan oleh semua orang, bahkan ketika dia berobat ke satu rumah sakit pun, dokter sambil bertanya kepada dia, sudah pergi haji belum? Sudah ke Mekah belum? Kalau belum, ya ke Mekah. Minta di sana anak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat mustajabah di Mekah, di Madinah. Minta sama Allah anak keturunan. Berangkatlah kemudian suami istri ini ke sana. Pemirsa, saya ingatkan, tema kita kali ini sebenarnya mimba di husnizan. Dari sebagian husnuzan kepada Allah. Termasuk cara Allah ngabulin doa yang kita tidak tahu. Kekuasaan kita enggak menjangkau kekuasaan Allah, bahkan seujung kukunya juga enggak ada. Nah, ketika suami istri ini berangkat ke sana, tidak ada doa dari mulutnya kecuali Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang saleh. Begitu terus doanya. Begitu pulang ke tanah air, alih-alih anak keturunan dia dapatkan, ternyata suaminya menikah lagi. Coba tuh kalau kita jadi tuh istri, ya Allah, gitu kan? Coba tuh kalau kita jadi keluarganya tuh dia, Masya Allah, doa punya anak malah pulang malah bawa istri. Lebih sakit lagi hati si istri, ternyata si suami menikah sama orang yang selama di tanah suci bertiga dengan dia. Paham tuh? Ya kan kita selama kalau di tanah suci ya nggak belanja sendiri kan? Kalau belanja berteman, pergi ke Masjidil Haram berteman, pergi ke Masjidil Nabawi berteman, belanja ke Bin Daud berteman, beli teh susu berteman. Nah ini jalan bertiga, lakinya satu, istrinya satu, sama seorang perempuan satu. Menikahnya sama dia. Siapa yang nggak sakit? Sakit sampai situ Bu. Keimanan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayakah dia bahwa itulah jalan Allah untuk dia memiliki anak keturunan? Seperti apa kemudian endingnya? Kita serahkan dulu kepada Syekh Ali. Kita masih punya segmen sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 insyaallah. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita terusin lagi kisahnya ya. Syekh Ali, tafadhol silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalul du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa yang terbaik dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung ya Allah ampunilah, ya Allah murahkanlah, ya Allah begini. Yang terbaik dimulai dengan memuji Allah. Sebagaimana suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam ajaran Islam, doa itu dua macam. Jangan lupa ya, doa dua macam. Doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah, doa masalah. Contoh, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin doa, memuji Allah. Tapi tidak ada isi-isi doa itu meminta sesuatu. Jadi kalau kita memuji Allah dengan nama Allah, Asmaul Husna dan Sifatul Ula, itu namanya doa. Tapi tidak ada isinya meminta sesuatu. Dinamakan oleh ulama doa ibadah. Kalau sudah ada isi doa itu meminta sesuatu, baru namanya doa
masalah, meminta sesuatu. Contoh, doa ibadah kalau kita mengambil di suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, doa ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, doa masalah. Oleh karena itu ulama mengambil kesimpulan dari kemuliaan suratul Fatihah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia diminta setelah doa ibadah menjadi doa masalah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta-minta yang lain. Oleh karena itu kata ulama, kalau ada yang lebih baik dari hidayah, dari petunjuk pada jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah menuputkan di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu habis kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajih, am ba'idun fanunadih. Apakah Allah dekat? Cukup kita bermunajat, tidak perlu keraskan suara, atau Allah jauh, harus kita memanggil. Artinya dengan suara yang keras dalam doa. Rasulullah SAW diam. Turun wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ini jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat dekat kepada hamba-hamba yang berdoa. Tapi dengan dua syarat. Datang sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, berilah kepada aku amalan yang menjadikan amalan itu doa saya dikabulkan oleh Allah. Akun mustajabat da'wah. Rasul jawab singkat, atib mat'amak tustajab da'watak. Di riwayat lain, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jagalah pakaian, makanan, minumanmu menjadi halal. Jagalah yang halal, jauh dari yang haram, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ikhlas. Dan isi ikhlas itu penuh keyakinan. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, faqamina an yustajaba lakum. Berdoalah kepada Allah dalam penuh keyakinan Allah kabulkan. Jangan sedikit pun ada rasa keraguan. Saya tidak pantas dikabulkan oleh Allah karena saya masih banyak dosa. Ini namanya ragu-ragu, berarti kita masih su'uzzan. Belum husnudzan. Husnudzan kepada Allah salah satu langkah yang terutama mengabulkan doa seorang. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, tetap harus kita mempunyai keyakinan Allah kabulkan doa. Faqamina an yustajaba lakum, Allah akan dekat menerima dan mengabulkan doa kita. Jadi doa, ulama menjelaskan kunci pintu langit. Ada yang membuka pintu langit, langsung nyambung dengan Allah SWT melalui doa. Dan banyak-banyak rahasia-rahasia di dalam doa. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, doa itu semua kepada Allah SWT yang berdoa dikabulkan oleh Allah dengan 3 hal. Jangan lupa. Dikabulkan oleh Allah dengan tiga hal. Kita minta sesuatu, idza da'autullah yustajab lak. Langsung diberikan apapun yang kita inginkan secara langsung. Selesai, sembuh, selesai masalah kita. Tapi kadang kita minta sesuatu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi bukan berarti belum dikabulkan, ada sisi lain. Allah menolak bala yang lebih besar.
Jadi di situ kita minta disembuhkan, malah kita tambah sakit. Tapi ada sesuatu yang lebih bahaya dari penyakit kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dikabulkan oleh Allah walaupun kita belum melihat tanda-tanda diterima doa kita. Yang ketiga, itu yang diharapkan oleh sahabat Rasulullah. Tidak dikabulkan langsung, tidak ditolak bala, tapi disimpan di akhirat. Menjadikan cadangan bagi kita di hari yang masanya masa sulit. InsyaAllah kita masih akan bahas banyak rahasia-rahasia tentang doa. Dan kenapa kita termasuk orang-orang banyak tidak diterima doa kita? Apa alasannya? InsyaAllah habis. Pemirsa, di sebelah kiri dan kanan saya ini ada tim dari Majelis Duha Nasional yang akan mengusung off air-nya Nikmatnya Sedekah dan Indonesia Menghafal. Alhamdulillah CD-CD atau DVD-DVD MDN sudah mulai diproduksi dengan judul-judul yang baru. Saya dan kawan-kawan butuh bantuan dari teman-teman jamaah semua, pemirsa di seluruh tanah air, untuk menjadi simpul-simpul MDN. Jadi CD ini kami minta tolong nanti diputar di rumah masing-masing dengan mengajak tetangga kanan dan kiri. Contoh misalkan di Indonesia Menghafal ada pembahasan tentang Alif Lam Mim. Kan kita tidak tuntas membahas di Indonesia Menghafal. Maka kita bahas di sana dengan melibatkan para kiai, para ulama lewat satu DVD yang namanya DVD MDN. Nah, kita perlu kehadiran teman-teman baik sebagai agen dari DVD itu, dan yang lebih penting lagi kita butuh orang yang bisa memasarkan isi dari DVD itu. Bisa jadi satu kampung belinya cuma satu, tapi satu orang itu mengundang orang sekampung buat nyetelin tuh DVD. Nah, ini ada Ustadz Rahimuddin sebagai ketua dari MDN. Saya sengaja mengundang Adinda untuk kemudian menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh MDN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabadu, saya Mansur dan Syekh Ali dan segenap seluruh pemirsa jamaah TPI yang mulia. Alhamdulillah dalam pergerakan yang Allah amanahkan Ustaz Yusuf pada kami, sudah kami jalankan. Bahkan bertambah Ustaz, selain kita ada punya program Duha Goes to Government, pemerintahan. Karena setiap Senin mereka apel, setelah apel mereka duha. Lagi duha goes to corporate, ke perusahaan, ke pabrik. Maka mereka di hari Jumat atau satu minggu mereka plus ngaji plus duha. Ada juga duha goes to mosque, ke masjid-masjid. Tapi kebanyakan masjid kita hanya satu minggu, lalu banyak majelis taklim. Akhirnya mereka pengen bikin sendiri klubnya, itu duha goes to majelis. Lalu ada dua Agustus kampus, karena kampus-kampus mereka juga pengen kita trial juga dengan ilmu duhanya. Lalu juga ada 2 Agustus School, jadi sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA derajat. Dan alhamdulillah ini ada juga kemarin minta juga ada 2 Agustus Community, ada klub-klub motor, klub mobil, klub sepeda. Mereka pengen juga sebelum mereka santai jalan, mereka duha dulu di lapangan. Ini juga mohon restu semua jamaah dan pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal yang baik. Sebelum kita kongko arisan keluarga, tapi kita juga bisa berduha ria. Terima kasih. Boleh memperkenalkan diri satu-satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kasirah kepada guru saya, Bapak Ustadz Yusuf Mansur, dan juga Syekh Ali. Alhamdulillah, Al-Fakir Ahmad Jajuli sudah kurang lebih 3 bulan bergabung di MDN, Majelis Duha Nasional. Sungguh sangat banyak keajaiban setelah saya bergabung di Majelis Duha Nasional. Mungkin ceritanya nanti lain kali kita akan sambung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Luqman Al-Hakim dari Ciputat. Ustaz, alhamdulillah saya dengan Ustaz Jujuli sama sudah hampir 3 bulan lebih. Kita bergabung di Majelis Duha Nasional, dan memang banyak selain keajaiban dan juga keistimewaan yang barangkali insya Allah akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru saya,
Bapak Kiai Yusuf Mansur dan Syekh Ali beserta tim MDN yang saya muliakan. Saya Muhammad Fajar telah bergabung di MDN, alhamdulillah telah 5 bulan, dan banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dan fadilah-fadilah yang telah saya dapatkan setelah kami melaksanakan duha bersama jamaah-jamaah seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sekaligus menyapa teman-teman di Sulawesi Selatan. Insya Allah kita akan ada roadshow ke 26 kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Kurang lebih mungkin di sekitar 200-an kecamatan. Terus di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, insya Allah juga di Ambon lewat Ustadz Ikram, kemudian di Jawa Tengah lewat Ustadz Fadlan dan Ustadz Syaifuddin, lewat Jawa Timur Ustadz Haji Radityo, kalau di Makassar tadi Pak Awal, di Jawa Barat dimotori oleh kawan-kawan di SDKI Bandung, Pak Ivan, Pak Agus dan kawan-kawan. Nah, kami tentu akan kewalahan dengan kondisi tim yang baru 11 orang, yang ini 3 yang kita bawa. Maka saya mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk kemudian mendaftarkan diri menjadi relawan MDN. Tema awal Juli ini adalah Fadilah Suratul Waqiah. Fadilah Suratul Waqiah yang akan mengantarkan para orang yang senang dengan Waqiah itu menjadi kaya raya. Abdullah bin Mas'ud ketika menjelang wafatnya didatangi Utsman bin Affan ingin memberi bantuan. Lalu ditolak oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa ditolak? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya sudah meninggalkan anak-anak saya suratul Waqiah. Saya sudah ajarkan anak saya karena sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, alimu auladakum wa nisa'akum suratul Waqiah fa innaha suratul ghina. Ajarkan anak-anakmu, ajarkan perempuan-perempuanmu suratul Waqiah karena suratul Waqiah itu adalah surahnya kaya. Nah, episode Juli saya butuh majlis-majlisnya. Mana majlis-majlisnya yang mau didatengin sama ustadz-ustadznya. Nah setelah ibu-ibu bapak-bapak daftar majlis-majlis lah, kan saya juga butuh ustadz-ustadznya. Mana ustadz-ustadznya yang pada mau bergabung, putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1, diutamakan yang belum menikah. Bukannya apa? Karena ini keadaan volunteer punya. Keadaan yang nggak ada gaji. Kalau majlis taklimnya ingat ngamplopin. Kalau enggak, ntar ditanyain gini ya. Nah, pun kami sudah menetapkan satu peraturan kepada asatiz, kalau dibagi amplopnya, amplop buat ente, isinya yang buat MDN. Ya, isinya buat perjuangan. Kita gaji mereka dalam bentuk transportasi dan akomodasi secukupnya, tapi nggak kayak orang-orang yang kira-kira membuat kita cukup sajalah seperti itu. Jadi saya mengundang teman-teman, 1, diutamakan yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah pun tak apa. Kalau kata orang Malaysia, kalau sudah menikah pun nggak apa-apa. Asal istrinya redho lahir batin. Yang kedua, syaratnya bisa baca kitab kuning. Kita bisa baca kitab kuning. Karena kajian-kajiannya akan kajian balik kepada kitab. Ketika menyampaikan satu hadis, hadisnya mana? Nih, Sahih Muslimnya. Bukan terjemahan, tapi kitab aslinya. Yang ketiga, mampu dia berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, badannya kagak bau. Ya, artinya dia bersih orangnya, bukan cakep, bukan jelek, bersih, terutama bersih hatinya. Dia nggak jahat, nggak pikirannya kotor, nggak berdiri di atas kepentingan sendiri. Nah, buat yang majelis pada pengen daftar maupun teman-teman yang lagi strata 1 selesai di kampus-kampus Islam yang pada pengen daftar, silakan nanti klik ke www.wisatati.com. Insya Allah kita bawa misi-misi nikmatnya sedekah, kita bawa misi-misi Indonesia menghafal agar kajian kita ada off airnya. Mudah-mudahan ini masih ngelihat laki-laki semua ya. Saya pun mengundang tadi putra-putri karena kita nanti akan ada kajian misalkan kalau lagi head apa sih amalan yang harus dilakukan oleh perempuan. Nah itu kan nggak mungkin kita keliling pakai fisik kita. Nah kita misalkan bisa minta ini untuk mengkaji itu, kita rekam, lalu rekamannya menjadi DVD MDN. DVD MDN ini diputar di seluruh majelis MDN di seluruh tanah air. Insya Allah tunggu kehadiran Ustadz Rahim dan kawan-kawan
Dan kami pun menunggu kehadiran putra-putri terbaik bangsa untuk sama-sama bergabung di relawannya MDN. Mudah-mudahan ini relawan yang istilahnya sama-sama mulia dengan para relawan ke Gaza. Mudah-mudahan insya Allah kita dakwah di dalam negeri juga. Allahumma ya Allah yassir umurana wa yassir maqasidana ila hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan ya Allah MDN ini bisa mengusung nikmatnya sedekah, bisa mengusung Indonesia menghafal dan kembali keberkahannya kepada TPI dengan seluruh kerabat kerjanya. Amin. Mudah-mudahan habis ini pemirsa kita masih melanjutkan lagi kajian dengan Syekh Ali. Sampai ketemu ya setelah komersial break yang berikut ini. Silakan. Kita kembali lagi sama-sama. Semoga insyaAllah semua yang hadir di sini dan pemirsa di rumah senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT permohonannya dan doanya. Ada seorang datang kepada seorang imam sufi dari salah satu tabi'in. Namanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Rahimahullah wa radiya'an. Orang itu bertanya, limadha nad'u fala yustajabu lana. Kenapa kami berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah doa kami? Dia jawab, li'annakum araftumullaha falam tuti'uh. Karena kalian tahu Allah itu siapa tapi tidak bertaat kepada Allah. Wa araftumur rasula falam tattabi'uh. Kalian sudah tahu Rasul itu siapa, tapi tidak mengikutinya. Tidak berikut kepada Rasulullah SAW. Wa araftumus syaitana falam tattakhiduhu aduwa. Dan kalian tahu syaitan itu sebagai musuh, tapi tidak dijadikan sebagai musuh. Wa araftumul jannah falam tas'au ilaiha. Kalian sudah tahu surga Allah, tapi tidak bersungguh-sungguh untuk melarikan diri ke surga Allah. Wa araftumun nara falam tahrubu minha. Dan sudah tahu api neraka itu, tapi tidak dengan sungguh-sungguh takut dan melarikan diri dari api neraka itu. Wa araftumul qur'ana falam tatadabbaruh. Dan kalian sudah tahu Al-Quran dan kemanfaatan keberkahan Al-Quran, tapi tidak pernah mau menhayatinya. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah. Dan kalian tahu akan semua kita meninggal dunia dan menghadapi kematian, tapi belum pernah mempunyai persiapan untuk menghadapi kematian. Ini beberapa hal yang saya sebutkan itu, ini semuanya menjelaskan kenapa kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah doa kita. Man faqadallaha famadha wajad wa man wajadallaha famadha faqad. Ini sebuah hikmah meyakinkan kepada seorang yang memiliki Allah. Pemirsa dan jemaah sekalian, kita memiliki Tuhan Rabbul Alamin yang maha besar dan maha memiliki segala-galanya. Cuba kalau kita tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini katakan hikmah ini, man faqadallah famadha wajad. Yang kehilangannya Allah, apa yang dia bisa miliki? Yang kehilangannya Allah, apa yang dia bisa miliki? Walaupun dia miliki dunia dan segala isinya, termasuk tidak punya apa-apa. Wa man wajadallah famadha faqad. Dan barang siapa yang memiliki Allah, siapa, apa yang dihilangkan kepada dia? Tidak ada kerasa kehilangan apa-apa. Walaupun di depan mata kita orang itu tidak memiliki apa-apa, tapi di dalam jiwanya penuh iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta an tara ajaib qudratillah fa'alayka bil ikhlas wal yaqin 'ala Allah. Kalau kamu benar-benar ingin melihat dahsyatnya kekuasaan Allah, keajaiban kekuasaan Allah, penuh hati ini dengan keyakinan, penuhi dengan keyakinan. Semakin mantap keyakinan kita, semakin dahsyat Allah kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Walaupun kadang bisa terjadi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak bisa dipercaya sama manusia. Saya memiliki banyak cerita, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman Rasul. Ini di zaman-zaman ini, banyak cerita terjadi melalui keberkahan dan kekuasaan doa. Kemuliaan doa itu, kalau saya tidak masuk akal.
Tapi ini karena kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf Mansur tadi membacakan sebuah ayat di suratul Naml, amma yujibul muttarra idza da'ah. Karena kita bisa dari menhayati ayat-ayat Al-Quran, ini khusus bagi orang yang sudah sangat susah menghadapi permasalahan, menghadapi penyakit. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Siapa yang menerima doa orang yang lagi butuh, yang lagi susah? Tidak ada Tuhan selain Allah yang menerima doanya. Munculkan dan keluarkan doa itu. Ya man yujibul muttarra. Diambil dari ayat itu. Ya man, coba kita sama-sama. Ya man Yujibul muttarra. yujibul muttarra. Ini di sini kita memanggil Allah. Ya Allah. Yang maha memiliki segala-galanya. Yang menerima doa orang yang lagi susah. Ya ghiyathal mustaghithin. Aghithni. 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 Kita ulang lagi. Ya man yujib al-muttarra al-muttarra wa yakshifus su' wa yakshifus su' aghithni 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 aghithni. aghithni. Tolonglah aku dalam apapun yang kita hadapi. Kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah, sajadah kita saat kita berdoa harus basah. Tapi bukan basah karena air atau karena kiritnya, basah karena air mata. Saat kita berdoa, harus benar-benar muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya kun apa? Jadilah, semua berubah. Ini memiliki Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit? Di sisi Allah tidak ada artinya. Allah mentakdirkan. Kadang-kadang walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cepat menyembuhkan, tapi kita merasa masih lama menghadapi penyakit itu, jangan khawatir. Sungguh Allah Maha Baik. Kenapa Allah Maha Baik? Allah lagi proses menaikkan derajat kita. Belum dikabulkan, Allah kabulkan tapi agak ditunda, diterima doa, ditunda sebentar. Masih dinaikkan derajatnya dulu. Tapi kalau Allah melihat hamba ini sudah benar-benar tidak sanggup, sudah ambil sebentar mau putus asa, oh ini belum nyampe tempat yang tertinggi, masih naik-naik tapi orang ini belum mampu benar-benar sabar, belum bisa menunggu terima doanya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau Allah melihat keadaannya memang sudah sudah putus asa, Allah cepat menerima. Padahal belum menyampai tujuan Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya orang itu. Tapi bagaimana? Kapan kita bisa tahu kemuliaan dan dahsyatnya dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dan ditunda doa-doa kita itu? Nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita lihat waktu Allah menerima doa, kita berharap, ya Allah, coba kalau ditunda sebentar aja, kenapa cepat diterima? Tunda aja, besok tidak usah hari ini. Walaupun kita berbanyak berdoa, tapi nanti di hari kiamat kita akan merasa nyesal. Ya Allah, kenapa terima doa waktu itu? Coba kalau ditelat sedikitlah, berapa hari lah, biar biar bisa saya nikmati di posisi saya di tempat yang tertinggi di surgamu, ya Allah. Ini rahasia doa. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq man wuffiqa li kathrati ad-du'a. Orang yang dapat taufiknya dari Allah, yang senantiasa berdoa walaupun belum diterima doanya. Jadi orang itu begini, ya Allah, belum terima, gak apa-apa, saya masih berdoa. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdihi lahuh. Apa itu lahuh? Minta terus. Tak pernah pusing, tak pernah puas. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang yang minta sama kita. Saya sendiri pernah di jalan lampu merah. Terus biasa ada orang minta, melihat mukanya ini kayak orang Arab ya Ustaz. Jadi biasa kan dia bagi apa, kadang-kadang bagi botol, kadang bagi untuk nyanyi-nyanyi ya. Jadi apa yang dia lakukan, begitu lihat dia mulai
Lagu kan dah tahu nia-nia bahasa Indonesia. Begitu dia lihat orang Arab, dia rubah. Tala'al badru alaina. Masya Allah. Cepat rubah niat ini, Masya Allah. Luar biasa. Begitu sudah mulai hijau, saya berjalan. Tapi karena macetnya jalan, merah lagi, jadi stop lagi. Datang orang lagi. Tapi saya mengambil pelajaran, Masya Allah. Manusia tidak pernah putus asa sama manusia. Berkali-kali bisa datang kemari karena dia masih punya penuh keyakinan orang ini bisa pasti kasih walaupun berapa. Kadang-kadang bisa memberikan sesuatu yang mungkin tidak mencukupi. Apa? Misal 500 perak atau 1000. Apa yang diberikan kepada orang-orang itu yang mungkin lagi lebih memerlukan lebih banyak dari itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beda. Saat kita meminta, kadang-kadang minta A, Allah memberikan A dan B. Karena Allah tahu kadang kita lebih butuh A dan B. Kita perlu A dan B, bukan A. Cuma kita belum tahu keperluan B, belum datang. Ke hal-hal yang belum datang itu kita belum tahu. Tapi Allah tahu akan masa depan, akan datang keperluan B. Allah menerima saat kita minta A, tapi Allah berikan A dan B. Allah Maha Syakur. Apa artinya syakur? Kata ulama dari kata nama-nama dari Asmaul Husna Asy-Syakur yu'ti al-ajr al-jazil bil amal al-qalil. Dari sedikit amalan memberikan pahala yang luar biasa. Cuba kalau Allah memberikan pahala sesuai amalan. Jadi misal kalau hanya sekitar kita misal salat diberikan salat sekali. Kalau sedekah diberikan sudah sesuai. Allah tidak begitu karena Dia Maha Syakur. Allah memberikan subhanahu wa ta'ala lebih dari amalan kita. 10 kebaikan bisa mencapai 700. Dan hal banyak yang kita bisa dapat. Jadi doa memang dahsyatnya luar biasa. Jadi seharusnya kita tidak boleh berhenti doa. Setiap waktu, setiap saat. Saat perjalanan. Saya banyak dapat pelajaran. Berjalan sama guru saya. Dari Makkah dan Madinah, kita biasa pakai mobil. 450 kilo antara Madinah sama Makkah. Perjalanan kalau mobil biasa, antara 3 sampai 4 jam. Begitu kita naik mobil, saya membawa mobil, guru saya langsung angkat tangan berdoa. Coba bayangkan. Saya menunggu kesempatan agar saya bisa belajar sama guru saya. Dalam perjalanan, ingin saya bertanya jawab. Ingin saya koreksi bacaan saya, ingin saya koreksi hafalan saya dengan guru, ingin guru memberikan sesuatu pelajaran ilmu. Dari kita langkah berjalan dari Madinah sampai ke Makkah, dia berdoa. Sampai ke Makkah selesai. Selama 3 sampai 4 jam. Saya heran, saya bilang, Ustaz, anak sebenarnya haus ilmu, jadi anak mau ambil kesempatan. Ini kan dalam perjalanan, sebenarnya terus terang saja, kalau guru di Madinah, sangat susah kalau kita bisa mempunyai berteman dengan guru, apalagi berdua dalam perjalanan jauh. Itu sangat jarang. Jadi kesempatan seperti ini, Masya Allah kita bisa banyak dapat pelajaran. Tapi malah kita melihat guru ini, kenapa? Saya tanya, dia bilang, Rasulullah SAW bersabda, da'watul musafir la turad. Dakwah orang musafir sedang perjalanan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia isi doa. Jadi saat kita berjalanan, naik pesawat, naik bis, kemana-mana, luar kota. Dalam perjalanan, pada kita tidur, pada kita buang waktu, usahakan semaksimal mungkin isi waktu itu dengan doa. Karena doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat turun hujan, kadang-kadang saya naik taksi, turun hujan. Atau kadang saya bawa mobil sendiri, turun hujan, saya berhenti doa, angkat tangan. Teman saya, kenapa berhenti? Jalan aja. Tidak, saya mau berdoa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala saat menurunkan hujan, semua pintu-pintu langit terbuka. Jadi cepat masuk doanya. Jadi kesempatan. Jadi kita orang manusia harus begitu ada kesempatan emas. Ya, kalau kita sekarang harga-harga barang, kita melihat harga-harga bagus atau harga khusus, pasti kita lari mengambil kesempatan, namanya kesempatan emas. Ada doa juga yang namanya doa-doa kesempatan emas. Pemirsa dan jemaah sekalian, insyaAllah kita masih lanjut. Banyak masalah-masalah dari dalam isi-isi doa. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah. InsyaAllah kita habis info ini.
Sebelum nanti kita mendengarkan lanjutan dari tausiah Syekh Ali tentang doa, di samping saya sudah ada salah satu jamaah setia nikmatnya sedekah. Siapa beliau dan apa profesi beliau, nanti kita dengarkan langsung beliau yang menyampaikannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnandi Jaya Saputra. Karena saya waktu bujangan itu termasuk pendekatan istilah sekarang agak playboy gitu. Jadi saya mau taubat, saya nikah dengan janda anak 2, dan setelah saya jalani dia hampir 13 tahun, saya kemarin ini hampir kehilangan istri dan anak saya. Karena saya selalu menghadapi kesulitan dalam kehidupan saya. Saya jadi pengemudi taksi kurang lebih hampir 11 tahun. Yang saya dapat Nyopir taksi 11 tahun. Iya, hampir 11 tahun. Yang saya dapat, saya itu merasa diri saya itu gagal menjadi seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga, karena tidak mampu memberi kehidupan yang cukup dalam hal ekonomi, sampai istri saya minta saya pergi dari rumah karena sudah dianggap tidak sanggup menjadi seorang pemimpin. Tapi setiap langkah saya keluar, saya ikuti, saya mengalah karena saya ingat anak saya berdoa, saya sholat sunatan taubah. Saya minta pada Allah, minta ditunjukin jalan, supaya saya harus bagaimana melangkah ke depan. Terus saya sholat tahajud. Sebelum saya datang ke acara Ustadz Yusuf Mansur ini, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud di Jalan Kebonanas, di Jalan Raya Ahmad Yani di Kebonanas. Di seberangnya tempat cucian taksi. Setelah sholat tahajud, saya cuci taksi saya lihat acara di TPI, langsung saya tancap gas kemari. Itu pada hari Rabu kemarin ya. Bawa hari taksi. Selasa kemarin. Ya. Bawa taksi kemari. Iya. Jadi dengan acara yang di situ, saya nggak tahu apa yang dimaksud acaranya itu. Ternyata mengena dengan doa saya pada saat malam itu, pada saat itu juga. Jadi persis apa yang kejadian dengan saya. Alhamdulillah, saya ketemu jalan sebelum saya ketemu dengan acara ini, saya ingat istri saya punya guru ngaji waktu dia kecil. Saya minta tolong didamaikan oleh guru ngaji itu. Ternyata alhamdulillah, ya memang cuma masalah sepele, tidak ada hak tiga, tidak ada apa-apa. Dan saya didamaikan, suruh salaman, saya minta maaf, suruh baca salawat. Terus saya suruh, nggak tahu kelemahan saya kan, kita nggak bisa ngoreksi diri sendiri kita apa kekurangan kita ya. Itu saya bilang, kalau kamu kerjanya apa, kurang disiplin. Dan kamu jarang pulang. Jadi banyak di jalan, ngejar restoran aja gitu. Setelah itu saya terbuka pikiran saya. Mulai saya sadar saya salah pada istri saya karena anak saya, sehingga saya kurang mampu membiayai. Ya alhamdulillah diterima istri saya mulai mau coba merubah sifat saya. Alhamdulillah doa saya terkabul, saya harus bersatu kembali dengan istri saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih Pak Kus, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Ya. Baik Ustadz, selain Pak Kusnadi ada salah satu lagi jamaahnya dari ibu-ibu. Disingkat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ada haul sebenarnya. Punya sangkutan hutang pinjaman gitu, walaupun itu suami sendiri. Saya pakai uang beliau untuk usaha. Ya, jadi hampir sekitar 1,6 M. 1,6 M itu saya kira bisa terlunasi kalau saya mengikuti multi level marketing yang waktu itu diajak oleh satu perusahaan. Kemudian saya di situ kejebak, sepertinya saya tertipu. Nah, sampai sekitar ya mungkin hampir terlunasi, tapi ternyata tertipu. Jadi akhirnya saya masih punya hutang sampai sekarang. Jadi saya inginkan saya punya mobil pickup yang untuk usaha catering saya. Sangat saya cintai sebenarnya karena baru lunas bulan kemarin yang mendapatkan BPKB. Kemudian saya ingin sumbangkan kepada Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan berguna. Nah, dengan demikian mungkin dengan doa dari Ustadz saya bisa melunasi hutang suami saya. Kemudian saya menginginkan saya dan suami pergi ke umroh Ramadan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Saya kira mudah-mudahan Allah mengizinkan doa
saya ini yang mungkin wasilanya Ustaz Yusuf Mansur dan Syekh Ali beserta semua jamaah yang ada di TPI ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi Ibu Sukma menyebut bahwa disedekahkan kepada Darul Quran. Seperti beberapa waktu yang lalu saya perlu menjelaskan bahwa Darul Quran ini nama Indonesia, nama nasional. Artinya kalau boleh diizinkan nama Bu Sukma, nanti kendaraan itu kita akan jual lalu dibagikan ke pesantren-pesantren penghafal Al-Quran, dan itulah tugas Darul Quran. Darul Quran itu dompet duafa, lembaga amil zakat Al-Azhar, PKPU, kayak gitu. Artinya dia lembaga amil nasional. Ya, kita bangun di mana-mana, bahkan banyak yang tidak memakai nama Darul Quran. Seperti rumah sakit yang kemarin pekan lalu kita sounding, kita sebut, itu tidak pakai nama Darul Quran, pakai namanya Al Hidayah. Tapi di dalam MOU-nya, di dalam perjanjiannya adalah Darul Quran. Tapi disebut juga di dalam akad itu bahwa keuntungannya bukan kepada Darul Quran yang disebut sebagai sebuah kelompok tertentu, tidak. Tapi dikembalikan untuk kemaslahatan orang-orang fuqara dan masakin. Ini saya perlu memberitahu karena banyak pertanyaan-pertanyaan masuk kepada saya yang harus saya jelaskan, kalau tidak mungkin menimbulkan sedikit dosa. Jadi diantaranya adalah bahwa Ustadz kok menyuruh sedekah tapi ke kelompoknya saja. Enggak gitu. Insya Allah kita seadil-adilnya. Tapi tentu saja kesalahan adalah tempatnya manusia. Kalau saya ada salah-salah di penyaluran, ada salah-salah di pemanfaatan, mudah-mudahan secara nawa itu tidak salah. Dan saya minta doa dari pemirsa semua untuk dapat bimbingan yang sebesar-besarnya. Contoh lagi nih, contoh. Ketika beberapa pekan yang lalu saya mengumumkan bahwa pesantren yang di Ketapang mau membebaskan satu rumah besar untuk dijadikan asrama. Besarnya 800 juta. Lalu insya Allah kita sudah membayar 100 juta saat itu. Kurang 700 juta. Ada yang tidak saya beritahukan kepada pemirsa. Sebenarnya harusnya kurangnya itu cuma 600. Tapi yang 100 juta saya instruksikan kepada diri saya dan kepada pengurus, bayarkan kepada yang punya rumah. Yang 100 juta bagikan kepada pesantren-pesantren lain. Nah, alhamdulillah cara itulah yang membuat kemudian saya diizinkan Allah untuk bicara. Kemudian teman-teman juga tergerak, alhamdulillah tahadus binihmah sudah lunas. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana untuk membuat satu lembaga banyak duitnya, lembaga itu pun harus bersedekah kepada lembaga yang lain. Kalau diperhatikan, Bulak Santri misalkan. Bulak Santri yang tadi Ustadz Rahimuddin tuh dulunya pimpinan di Bulak Santri. Sekarang diestafet ke adik-adik kita di sana. Itu bukan kampung saya, kampungnya orang lain. Saat itu tetua-tetua kampung, ustadz-ustadz di kampung saya, termasuk mertua saya sendiri, istri saya, jamaah juga mengatakan seperti ini. Ngapain sih bangun kampung orang? Kenapa nggak bangun kampung sendiri saja? Saya katakan seperti ini. Kalau kita mau ngebangun kampung kita, bantu kampung orang lain. Nanti insya Allah, Allah akan membangun kampung kita. Alhamdulillah. Ya ada sajalah kemudahan sehingga akhirnya di kampung Ketapang pun sekarang ada pesantren. Nah sejak kemudian pesantren itu didirikan, dari titik nol kita langsung mewakafkan. Sehingga kalau Yusuf Mansur meninggal dunia, maka tidak ada satu jengkal tanah pun yang insya Allah diwariskan kepada istri dan anak-anak saya. Semua milik Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau ada pemirsa yang kemudian melihat, Ustadz, kenapa sekarang di Bulak Santri bayar? Oh, memang harus begitu. Ketika di satu kampung sudah selesai dan kemudian dia bisa mandiri, ya mandiri dong. Setelah itu kita punya proyek apa? Buka lagi kampung yang lain. Nah mereka-mereka yang punya duit sekarang di kampung Bulak Santri. Yang tidak punya duit kita proyeksikan lagi tempat lain sehingga akhirnya daerah-daerah baru terbuka lagi dan seterusnya.
Saya akhirnya di sini berpikir begini ya. Kalau saya aja pengen orang husnuzon kepada saya, tentu saya harus lebih husnuzon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya Ali banyak menjelaskan tentang filosofi. Saya pikir saya masih tersisa 1,5 segmen lagi. Ada 2 menit segmen ini dan 6 menitan di segmen berikutnya. Ini belongs to you. Punya Syekh Ali akan kisah yang tadi, kisah tentang orang yang pergi haji, lalu kemudian minta doa malah punya istri baru. Cerita sambungannya nanti aja kalau saya ingat ya, jangan sekarang. Sekarang waktunya kita belajar sama Syekh Ali. Silakan. Kita bangun lagi. Cara doa yang mantap dan fantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau istilah lain yang insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar apa yang saya sampaikan tadi, ikhlas dan yakin dan jauh-jauh dari yang haram. Jangan lupa satu, saat kita berdoa harus ada rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa penuh harapan. Jadi jangan kita orang, saya kasih contoh gambarannya. Kalau kita lihat ada seorang minta sama kita, tapi cara mintanya begini. Mbak, tolong kasih saya lagi susah. Kalau udah mau kasih, tidak apa-apa sudah. Kasih. Bagaimana cara kita, sikap kita? Apakah kita mau kasih, tidak? Tidak kan? Masa miskin sombong lagi kan? Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Ailun mustakbir, faqir tapi sombong. Tapi bagaimana agar dia muncul dalam jiwa kita rasa kasih sayang dia? Begini dia datang. Sudah lu. Jadi bicara dah baru bicara, dia bagi bahasa isyarat. Jadi karena dia mau sebut tapi nangis aja. Akhirnya kita apa? Sebagai manusia pasti muncul dalam hati kita rasa kasihan. Bagaimanapun pasti kita akan memberikan. Begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa jangan seolah-olah orang-orang tidak perlu. Jadi berdoa, ya Allah, kabullah. Kalau ya Allah tidak kabulkan, tidak apa-apa. Seperti seorang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku surga. Tapi kalau tidak Allah menghendaki aku masuk surga, tidak apa-apa. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Tapi ya Allah, engkau kalau hendaki saya masuk neraka, tidak apa-apa. Astaghfirullah, doa-doa seperti ini. Jadi sepertinya dia tidak sungguh-sungguh perlu. Jadi saat kita berdoa, di luar ikhlas, yakin, dan jauh dari yang haram, nangis dalam berdoa. Dah bisa nangis? Pura-pura nangis. Ibku fa in lam tabkau fatabakau. Fa in lam tabkau fatabakau. Jadi kalau dah bisa nangis karena belum punya iman mantap atau keikhlasannya belum tinggi, pura-pura nangis. Lama-lama insyaAllah menjadi nangis beneran. Itu berdoa memunculkan rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang lebih susah dan penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub alaihissalam. Ini iklan dulu katanya. Iklan dulu ya? Iklan Tapi dulu. jangan kemana-mana ya? Iya, enggak kemana-mana. Silahkan. Tapi kalau kemana-mana enggak apa-apa juga. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen yang terakhir ya. Saya tadi jelaskan Nabi Ayub salah satu Nabi yang menghadapi kesusahan dan penyakit yang paling parah. Oleh karena itu disebut orang yang sabar. Agar dijadikan orang sabar itu mampu punya kesabaran yang luar biasa, bersabarlah seperti sabar Nabi Ayub. Sabar Ayub, kalau disebut bahasa Arab itu, kita menyebutkan dalam bahasa Arab sabar Ayub. Kalau di bahasa Indonesia, bersabarlah seperti sabar Nabi Ayub alaihissalam. Dia lebih dari 18 tahun menghadapi penyakit parahnya luar biasa. Sampai daging-dagingnya terlepas dari tulangnya. Kelihatan tulang-tulangnya. Dia hanya doa satu. Apa?
Dan ini khusus untuk orang-orang yang sakit dan menghadapi kesusahan, khususnya penyakit yang parah. Jangan lupa doa itu. Selain doa yang saya tadi, ya man yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus as-su' aghithni, aghithni, aghithni. Yang kedua doa Nabi Ayub ini, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Coba sama-sama. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau tahu aku lagi dalam keadaan madarat atau kena kepadaku madarat, dan engkau ya Allah Maha Rahman Rahim yang memberikan rahmat. Rahmatilah aku. Atau bisa singkatnya, barbannya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dari isi ya arhamar rahimin kita berserahkan penyakit kita, kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita berdoa, jangan lupa memberikan kesempatan yang namanya kesempatan emas saat turun hujan, berdoa. Saat lagi berjalanan musafir, berdoa. Di tanah malam, berdoa. Habis salat fardu, berdoa. Antara azan dan iqamah, berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watun bainal adhan wal iqamah la turad. Ada satu waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Akhir 1 jam terakhir dari hari Jumat sebelum menuju maghrib, sebelum salat atau sebelum azan maghrib 1 jam sebelumnya, yang dijelaskan oleh ulama termasuk salah 1 jam di hari Jumat yang dikabulkan oleh Allah doa seorang. Termasuk doa yang paling dikabulkan oleh Allah dan hamba yang paling dekat kepada Allah saat bersujud. Orang yang lagi susah, lagi banyak masalah, lagi sakit, saya sarankan banyak sujud kepada Allah malam hari. Dan di situ limpahkan seluruh keperluan, seluruh hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sujud itu, dan menangis dalam sujud itu, berdoa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, bahasa apapun Allah mengerti. Yang penting dalam merasa benar-benar rasa keperluan dan benar-benar kita serahkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini, pemirsa di rumah dan di mana-mana, semua insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami dengan nama-Mu yang mulia, Al-Asma'ul Husna was-Sifatul Ula, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman ad-Dunya wal Akhirah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah orang yang sakit ya Allah. Rahmatilah orang yang susah ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Angkat sakitnya ya Allah. Ya Rahman ad-Dunya wal Akhirah. Ya Allah, selama mereka yang sakit, naikkan darajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Naikkan darajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Dan berikan, balaslah kepada mereka pahala yang besar di hari kiamat ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Rahman ad-Dunya wal Akhirah rahimahuma. Ya Allah, jadikan kehidupan kami dan masa depan kami menjadi kehidupan yang bahagia, yang lancar, yang sukses, yang selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, anak salih dan salihah. Murahkanlah rezeki kepada kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat kepada-Mu ya Allah. Dan jauhilah dan selamatkanlah badan kami dari segala penyakit, dari segala godaan, dari segala kesusahan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhilah kehidupan kami dari seluruh bala dan musibah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana da'unaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Ya Allah, ini doa kami ya Allah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami berdoa sebagaimana Engkau memerintahkan kami berdoa, dan kami mengikuti perintah-Mu berdoa. Ya Allah, terimalah sebagaimana Engkau menjanjikan orang yang berdoa akan diterima doanya. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Kalau ya Allah Engkau tidak menerima doa kami ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah yang menerima doa kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah yang membantu kami, yang menolong kami ya Allah. Ya Rahman ad-Dunya wal Akhirah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
يا الله يا الله يا الله اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan acara nikmatnya sedekah dan Indonesia menghafal acara yang penuh barakah dan dikabulkan oleh Allah dunia akhirat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.